Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam bacaan Injil ini dikatakan, apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Coba sekarang saya mau tanya dulu, kalau Anda memberi salam kepada sesama orang Katolik pakai berkah dalam, tapi kalau begitu Anda yang beri salam berkah dalam itu atau berkah Tuhan itu hanya untuk sesama orang Katolik saja. Lalu orang yang bukan Katolik apakah tidak diberi salam yang sama? Ibu bapak saudara sekalian dalam Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa kenapa kok Tuhan itu menginginkan sabda seperti yang dibacakan dalam Injil tadi. Sebetulnya bisa dikatakan secara singkat begini, karena Allah menginginkan apa yang keluar dari diri kita ini hanyalah kebaikan. Karena semua yang dihadapi oleh kita itu adalah ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah maka harus merasakan dan mengalami kehadiran Allah pula. Kebaikan Allah itu harus dialami oleh setiap orang, bahkan setiap makhluk harus mengalami. Maka kita tidak boleh istilahnya itu memilah-milah, mengkotak-kotakan. Oh ini untuk dia, oh ini untuk dia. Enggak. Tapi kebaikan yang muncul dari hati kita harus kita berikan kepada orang lain, kepada sesama, kepada semua makhluk. Ini itu yang menjadi inti dari bacaan Injil ini. Maka bacaan Injil ini sebetulnya mau mengajak kepada kita, jangan sampai dari hati kita keluar sesuatu yang jahat. Maka Tuhan mengatakan, kasihlah sesamamu manusia dan jangan benci musuhmu, tapi kasihlah musuh-musuhmu. Maka hanya Tuhan menginginkan yang keluar dari hati kita ini hanyalah yang kebaikan aja. Baik. Kalau ini baik yang keluar, maka hati kita itu akan baik pula. Maka dengan kesadaran bahwa kita harus melakukan kebaikan, berarti kita mau mengisi hati kita ini dengan segala kebaikan. Dan kalau kebaikan itu ada, maka kebenaran, keadilan, dan Allah sendiri itu yang akan bertahta di dalam diri kita. Nah kalau Allah yang bertahta, maka kita lebih nyaman, lebih enak untuk melakukan kebaikan tanpa ada rasa terpaksa. Karena kadang-kadang kita kan masih mempunyai rasa terpaksa. Nah kalau Allah sudah menguasai diri kita, tidak ada rasa terpaksa atau dipaksa orang, tidak ada. Kalau anak kecil seringkali dikatakan, oh ucapkan terima kasih. Lalu, oh kalau ngambil jangan pakai tangan jelek, tapi tangan baik. Gitu. Anak kecil masih dipaksakan. Tapi kalau diri kita yang dianggap sudah dewasa ini, itu tidak boleh dipaksakan. Maka hanya kebaikan yang boleh keluar dari diri kita. Maka kalau kita masih memaksa diri, hanya kebaikan, oh saya harus mengampuni segala macam. Oh masih, kita ini masih
dipaksakan, berarti masih dianggap sebagai anak kecil pula. Maka diharapkan kita bertumbuh menjadi orang beriman yang dewasa, yang otomatis kita mengeluarkan semua kebaikan, semua kasih Allah kepada untuk orang lain, untuk makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kenapa Allah menginginkan ini adalah supaya kita juga ikut mewartakan kasih Allah, berarti kan mewartakan Tuhan. Kita menjadi pewarta. Kalau menjadi pewarta, berarti kita sudah melakukan diri sebagai orang Katolik yang sejati, yakni mengenalkan Allah kepada orang yang bukan Katolik. Kita memperkenalkan Allah dengan segala kebaikannya itu. Maka kita men-sharingkan, membagikan Tuhan. Jadi bukan memberikan nas-nas kitab suci kepada orang lain, enggak. Tapi kita men-sharingkan, membagikan. Dengan seperti itu, kita sudah menjadi pewarta. Semakin kita akan berkembang nantinya. Maka ibu bapak saudari sudah terkasih dalam Tuhan, maka marilah kita mencoba untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah ini dengan konsekuen. Selamat merenungkan.